Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah struktur data dari Departemen Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari implementasi poin manajemen pencatatan nilai dan juga ranking yang dimana judul yang kami presentasikan yaitu adalah sistem kuis berlevel dengan manajemen nilai multi kriteria untuk penilaian prestasi belajar dari kelompok 9 struktur data. Yang dimana anggota kelompoknya yaitu I Gusti Ngurah Sucahya Satria Adi Pratama, Salsabila Azahra, dan saya sendiri Nashiwa Nozumi. Untuk latar belakang yang pertama, di mana wawasan pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan bangsa. Di era digital juga, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan menjadi semakin penting. Hal ini terlihat dari banyaknya platform online yang digunakan untuk pembelajaran, seperti video edukasi, platform belajar online, dan lain sebagainya. Kuis online merupakan salah satu bentuk pembelajaran online yang menarik dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kuis juga dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa, mengukur tingkat pemahaman materi, dan meningkatkan kesadaran terhadap suatu topik pembelajaran. Platform edukasi online terus berinovasi dan juga menghadirkan fitur-fitur yang menarik dan juga interaktif. Salah satunya adalah tipe kuis berlevel. Kuis berlevel menawarkan berbagai manfaat dalam dunia pendidikan, seperti membantu siswa untuk memperkuat pengetahuan mereka di berbagai mata pelajaran dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem kuis berlevel dengan manajemen nilai multi kriteria yang memberikan solusi dan tentunya meningkatkan objektivitas dan juga komprehensif penilaian prestasi belajar, memotivasi belajar siswa, membantu guru memberikan pembelajaran terarah dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah struktur data yang kita gunakan. Yang pertama itu ada list, kedua itu tuple, ketiga QQ, keempat ada dictionary, sama yang terakhir ada hash table. Nah, list itu yang kita gunakan itu sebenarnya mirip kayak array, tapi list itu bisa menyimpan tipe data yang berbeda-beda. Nah, kita juga menggunakan tuple. Nah, kalau tuple ini kita gunakan untuk menyimpan daftar pertanyaan. Nah, karena daftar pertanyaannya tidak bisa diubah, jadinya kita simpan menggunakan tuple. Nah, lalu list nanti kita akan gunakan untuk nanti ada pilihan jawaban ketika si pemainnya memasukkan jawaban, yaitu nanti pilihan jawabannya ditampilkan menggunakan list. Karena pilihan jawabannya itu bisa diubah-ubah, sedangkan nanti daftar pertanyaannya itu tidak bisa diubah-ubah. Nah, lalu untuk mempercepat proses dari menampilkan pertanyaan, itu kita gunakan antrian. Nah, karena pertanyaannya itu jumlahnya cukup banyak, nah sedangkan yang ditampilkan itu sedikit, jadinya kita antrikan agar menampilkan pertanyaannya itu bisa lebih cepat. Lalu kita juga menggunakan dictionary, itu gunanya untuk menyimpan nilai dan juga data dari pemain yang telah memainkan kuisnya gitu. Nanti di dictionary ini ciri khasnya adalah menggunakan key dan value. Nah, karena sudah menggunakan dictionary, jadi kita punya kebebasan untuk memakai hash table. Sehingga pencarian dan penghapusan nanti di fitur yang kita develop itu menjadi lebih bagus dan juga efisiensinya tinggi. Nah, kurang lebih begini adalah kelas diagram yang ada di dalam aplikasi kita. Itu pertama ada leaderboard dengan metodenya itu bisa nge-load, bisa nge-save leaderboardnya sama nge-display. Terus ada pelajar, ada history, ada quiz sama pertanyaannya gitu. Nah, itu adalah kelas diagram dan juga struktur data yang kita gunakan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demo produk aplikasi yang telah kami buat. Produk yang kami buat memiliki 5 fitur utama. Yang pertama adalah fungsi untuk mendaftarkan nilai multikriteria dengan bobot yang ditetapkan. Fungsi ini kami implementasikan dalam bentuk kuis dengan 3 level berbeda, di mana level-level ini memiliki bobotnya masing-masing. Untuk level 1, bobotnya adalah 20%, bobot level 2 adalah 30%, dan level 3 adalah 50%. Selanjutnya, kami juga memiliki fitur untuk melacak sejarah perubahan nilai dan peringkat, di mana kami mengimplementasikannya dalam leaderboard yang di-save dalam bentuk format JSON. Berikut adalah kodenya. Ini adalah fungsi untuk menge-save leaderboard-nya.
Oke, selanjutnya ada fungsi queue pertanyaan. Jadi dari daftar pertanyaan yang ada di atas tadi akan dimasukkan ke dalam queue, di mana mereka akan di-random terlebih dahulu agar proses, pemunculannya lebih cepat. Oke, kita juga punya fungsi untuk mencari pemain. Ini salah satu fitur minimal yang harus kita punya, yaitu untuk melakukan pencarian dan penghapusan. Di cari pemain ini kita juga menampilkan history yang tadi kita save dalam bentuk JSON. Ada namanya, ada total point, total main, hingga timestamp dari setiap quiz yang mereka lakukan. Selanjutnya ada fungsi untuk delete pemain. Jadi, di fungsi ini kami akan mendelete pemain yang akan langsung terhapus juga pada file JSON-nya. Oke. Dan untuk fitur menghitung peringkat dinamis berdasarkan kriteria tertentu, itu terdapat pada leaderboard, sekaligus untuk melakukan analisis statistik juga. Jadi peringkat dinamis kami hitung berdasarkan total skor mereka, dan untuk analisis statistik kami akan menampilkan average score, minimal score, max score, dan median score dari seluruh pemain yang ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi dari aplikasi. Oke. Oke, jadi ini dashboard-nya. Pertama kita akan ditampilkan pilihan menu, kita bisa mulai kuis, lihat leaderboard, cari pemain, hapus pemain, hingga keluar dari program. Kita mulai kuisnya. Nah, kita akan diarahkan untuk memasukkan nama dari pemainnya. Misal namanya adalah Farid. Oke. Setelah memasukkan nama, kita akan diminta untuk memasukkan username-nya. Username ini fungsinya adalah untuk mencocokkan apakah orang yang memasukkan nama ini benar-benar sama dengan orang yang memasukkan username, agar nanti di history di JSON-nya tersimpan dengan baik. Oke, selanjutnya akan dialihkan kepada pemilihan level quiz. Kita bisa lakukan quiz pada level 1 misalnya. Di sini ada 10 pertanyaan, saya akan jawab secara asal saja. Jadi pemain memilih jawabannya, tidak perlu memasukkan jawabannya secara langsung karena ini PG, jadi masukkan hurufnya saja. Oke, setelah menyelesaikan kuis akan langsung muncul leaderboard-nya. Ada ditampilkan nilai yang kita dapat, beserta ranking dan total kuis yang sudah kita mainkan dengan analisis statistiknya. Oke, ke fungsi selanjutnya adalah untuk cari pemain. Fungsi untuk mencari pemain, misal kita cari pemain salsa. Yang dimasukkan pada fungsi ini adalah namanya ya, bukan username-nya. Di sini akan menampilkan nama, total point, total main, beserta histori permainan yang berdasarkan timestamp dari pengerjaan kuis. Fungsi selanjutnya adalah untuk hapus pemain. Misal saya hapus salsa. Oke, akan muncul pesan bahwa pemain dengan nama salsa telah dihapus dari leaderboard. Penghapusan pemain di sini akan menghapus juga dari file JSON-nya, bisa dilihat di sini. Pemain dengan nama salsa sudah tidak ada. Oke, cukup sekian dari saya, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.